Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan, masih di hari-hari nuzul Quran, kajian kita tentang living Al-Quran. Surat Al-Baqarah 185 yang dibacakan tadi seringkali kita dengar. Al-Quran itu hudan linnas. Dia menjadi petunjuk untuk semua manusia. Ayat ini sangat universal. Jadi Al-Quran bukan menunjuki kaum muslimin saja. Semua orang mendapat keuntungan dari Al-Quran. Maka Al-Quranlah yang mempromosikan kehidupan universalitas, kehidupan kosmopolit mendunia. Bahkan Al-Quranlah sesungguhnya yang mempromosikan keadilan untuk semua, HAM dan sejenisnya. Apa tugas kita? Tugas kita menjadikan Al-Quran itu living, menjadi kehidupan kita, membersamai kita di dalam semua hal. Pagi begitu kita bangun, Al-Quran sudah mengingatkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Selesai sholat subuh, segera bekerja, segera cari karunia Allah, tapi jangan lupa wazkurullah, ingat kepada Allah. Artinya Al-Quran menghidayahi kita, membersamai kita. Setiap jenis pekerjaan apapun yang kita lupakan, mesti tetap di dalam zikrullah, di dalam nilai-nilai keagamaan. Begitu kita mulai bekerja, datang lagi ayat, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau kamu bekerja, bekerjalah semaksimal mungkin. Tapi jangan abaikan bahwa kamu juga akan pindah ke alam lain, akhirat. Kembangkan kebaikan. Al-Quran yang memimpin watak kita tidak menjadi rakus, karena akan ada pertanggungjawaban akhirat. Begitu di dalam urusan-urusan pribadi, etika individu. Kalau mau bicara waqulu qaulan karima, bicaralah yang terhormat, yang mulia. Qaulan ma'rufa, yang bisa dicerna oleh akal pikiran sehat. Qaulan maisyara, yang memudahkan orang lain. Qaulan baligho, tegas jelas. Ada 7 jenis cara Al-Quran mengajak bicara.
Bahkan di dalam pertemuan dengan orang lain pun disindir oleh Al-Quran. Wala khaddaka 'ainan, jangan kamu palingkan wajahmu bila bertemu dengan orang lain. Dalam berjalan pun dihidayahi oleh Al-Quran. Wala tamsi fil ardi marham, jangan sombong, jangan angkuh. Sekian jenis etika bimbingan Al-Quran dalam kepentingan pribadi kita sehari-hari agar diterima oleh komunitas. Itu bentuk living Al-Quran. Kita naik sekelas di atas itu keluarga. Al-Quran tahu mengingatkan berkeluarga itu fitrah. Oleh karena itu jaga keluargamu. Qu anfusikum wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jaga keluargamu, pergauli mereka dengan baik, didik anakmu. Wal yakhshal ladzi, khawatir kalau lahir generasi lemah. Oleh karena itu didik. Naik sekelas lagi dalam masyarakat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo mari berbimbingan tangan. Ayo kita jangan pecah belah. Karena kehidupan watak dasar manusia itu adalah bersatu. Teori sosiologi mengajarkan pada dasarnya manusia ingin hidup berkelompok. Jangan mau menang sendiri. Apalagi kalau kita naikkan di tingkat negara. Setiap kali Jumat diingatkan oleh khatib kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar. Khatib yang mengerti etika adab membaca khutbah akan mengutip ayat itu di penutup khutbahnya. Perintah mingguan dari Al-Quran. Perintah mingguan dari khatib yang dikutip dari surat An-Nahl tadi. Tegakkan keadilan, wal ihsan, kembangkan kebaikan, wa itaizil qurba, jaga keluargamu, wa yanha 'anil fahsya, jangan cegah cegahnya fahsya, kebejatan moral, mungkar, pelanggaran hukum, baghya, pelanggaran atau perlawanan terhadap negara. Poinnya, living Al-Quran yang sudah tumbuh di dalam masyarakat kita, mulai dari pembelajaran bisa baca tulis Al-Quran, dilanjutkan dengan perbaikan bacaan Al-Quran, tahsinul Quran, dilanjutkan lagi dengan tahfizul Quran, menghafal Al-Quran, diperkuat lagi dengan pengamalan Al-Quran yang nilai-nilainya disampaikan oleh para ulama dan mubaligh kita di dalam setiap kali ceramah. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, orang lain saja mendapat petunjuk dari Al-Quran. Buktinya negara-negara maju yang mengamalkan etika Al-Quran, mereka bisa hidup teratur. Mengapa kita yang muslim yang diperuntukkan Al-Quran itu secara khusus sebenarnya adalah hak kita, mengapa kita abaikan? Bukankah disiplin diri, lingkungan, masyarakat, disiplin negara itu bimbingan hidayah Al-Quran? Poinnya, living Al-Quran ditumbuh kembangkan di dalam semua sistem kehidupan kita. Lebih lagi di Ramadan ini dengan banyak mentartil, mentadarrus, dan akhirnya mengambil nilai-nilai baik dari Al-Quran untuk menjadikan kita beroleh petunjuk dari Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.